dan kita akan ketemu traffic yang berbeda dengan di jalur selatan. Karena ini masuk daerah Pantura, terkenal dengan goyangannya Pantura, dengan transformer, terus kecepatannya dan lain sebagainya, plus cuaca atau udara khas dari pantai. Itu akan berpengaruh terhadap performa kita. Semoga mungkin ya kalau kita berharap udara seperti ini sampai. Oke, mungkin kita tolong nanti teman-teman yang di depan dari kita atau Majuan sampai Kendal dari teman-teman ini kemarin yang sudah ya, dari teman-teman aja. Begitu dari depan sama belakang. Ya, boleh. Maju sebentar biar enggak di jalan miring. Dua maju sebentar. Ayo atap terah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas. Aku tak belakangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita di Semarang. Kita dari SD Terpadu. Wes, Terima kasih untuk Dadao tapatene lho iki, gak dada. Ngono. kita mulai start. Kita keliling dulu ke alun-alun, kemudian ke satu lagi itu apa nanti ada buku. Cuman ini waktu ini saya ketinggalan karena bidon saya jatuh. Bidon yang saya isi alat-alat. Jadi bidon itu ada dua, satunya minuman, satunya alat-alat. Itu yang jatuh sehingga saya tertinggal. Terus monggo. Videonya. Cukup segar ya Kamera. di Semarang karena tidurnya cukup nyenyak. Kalau nggak salah malam itu hujan ya, jadi kita sempat basah semua alatnya, baju-baju banyak yang Tulisan Simpang 5 ya? berbasah-basah dia. Jadi kemarin sempat agak repot malam, tapi ya, alhamdulillah tidurnya nyenyak. Udah ini di alun-alun, sempat saya mencari sebentar. Bu Sulis ada di mana? Perono. Bu Sulis. Perono ya? Mama. Simpang 5 di Semarang ini bagus sekali ya kalau untuk look ya, lebar jalannya. Di Gomudanya Bu? Di sebelah mana ya? Simpang 5 apa tuh Gomuda ya? Jadi kita ada dua tempat yang untuk foto bersama, di Tugu sama di Simpang 5 dan di Tugu. Mereka sudah berfoto ria ini. Anginnya ya dapet, pantai panasnya ya lumayan.
sih kalau jalan Pantura itu kan berangin dekat dengan laut panas, tapi ini cuaca mendung, jadi alhamdulillah nggak terlalu panas. Oh awal, kalau nggak salah awal dari Jakarta. Wirawan itu jarang sekali ganti sproket, ganti gigi. Dia cuma pakai 1 atau 2 gigi aja, katanya capek ganti-ganti gitu. Meskipun tanjakan tetap dia pakai itu, bilangnya latihan gitu. Jadi mulai dari Surabaya sampai sini juga saya nggak lihat dia pakai gigi besar. Atau di Kades Pangeran mungkin juga pakai gigi kecil. Ini tambah atau banjir, kayaknya sih banjir ya, banjir. Nah, seperti yang diterangkan tadi, banyak sekali transformer kanan kiri. Di area ini Sulis lambat, jadi takut dengan kendaraan besar. Dia lewatnya di yang bagian semen, yang bagian cor sebelah kiri itu. Jadi dia banyak yang sebelah kiri. Kalau sudah di sebelah kiri lambat, karena apa? Takut kalau depannya lubang atau nggak ada sambungannya, karena kita nggak tahu ya, nggak biasa di daerah ini. Tapi nanti dia sering lewat sebelah kotoran, itu yang membuat lambat. Saya suruh ke atas, tetap dia gitu, karena truknya bolak-balik nyalip itu keras sekali. Jadi perjalanan ini makin lama saya makin menjauh. Pagi ini kita di Soto Boyolali. Makan soto Boyolali. Matur nuwun buat sotamonya untuk para rider dari Surabaya. Kumpul mana? Kumpul bego. Nuwun sangat Bapak temani. Ini juga ada musiknya, live musik. Pak awal dari Jakarta.
Ini saya coba video dari depan. Semangat habis makan soto. Ada Mas Hafid juga dari Jakarta, kayak Sally kalau nggak salah di sini. Dari Bandung apa ya? Tunuan sudah diantar. Kalau mobil-mobil biasa minibus itu enggak masalah ya, space-nya masih jauh. Tapi kalau sudah truk, nyalip truk, waduh. Jadi ini jalur paling tidak recommended untuk bersepeda. Ini terlalu beresiko ya, monoton jalannya, resikonya yang besar di sini. Ini kita sampai di jembatan Kaliputri, Patepan Kendal. Kira-kira sudah 33 kiloan, 35 kilo ya, dari kota Semarang. Dari 170 atau 180 kilo yang akan kita lalui. Ini nyonya kuis mulai kendor di sini karena disalipi truk-truk itu. Dia takutnya, ini rekan-rekan sempat foto bersama ya, tapi kita nggak ikut itu, kita udah mulai tertinggal karena memang lambat untuk bersepeda di area transformer itu. Takut, stres itu tulis. Hari ini tidak ikut komen karena ke Jakarta ya, ke Yogyakarta. Jadi saya sedang sendiri. Ini kita di daerah Alas Roban mungkin. Ya ini Alas Roban. Nah, di Alas Roban ini terpisah jadi dua rombongan. Ada yang lewat jalur lama, ada yang lewat jalur baru. Saya milih jalur baru karena kita tanya orang lebih landai, memang lebih jauh. Tapi memang untuk perjalanan ini karena memang tidak rumit, hanya satu jalan menurut kita, jadi kita lebih santai karena tidak ada acara juga. Di sini kita lebih santai. Di Alas Roban ini kita ada kejadian yang lucu. Waktu itu ban saya agak sedikit kurang angin. Kemudian saya mendekat ke tukang tambal ban. Seperti biasa dilepas, lalu langsung kita pencet sedikit. Sudah siap, kita kasih konektornya. Ternyata dia tidak bisa bannya anginnya masuk.
sudah kita nggak jadi, tapi lebih berkurang lagi. Di waktu itu agak sedikit lambat lagi. Nah lalu kita sempat di warung, kita sempat beli es kelapa muda. Waktu mau berangkat saya sudah naik sepeda, tidak ada masalah, saya berangkat. Punyanya saya kempes. Jadi waktu kita mau naik lagi kempes dia. Oke, saya ganti. Sudah saya ganti. Padahal saya tadi sudah jalan. Kira-kira mungkin saya sudah jaraknya 5 meter gitu. Emang. Terus dia tahu kalau kempes, oke, saya perbaiki dulu, mundur lagi. Begitu sudah selesai semua, kita mau jalan, punya saya yang kempes gantian. Kempes lagi. Setelah tadi dapat angin, kemudian di warung kelapa muda itu seperti itu kejadiannya 2 kali. Kemudian sudah selesai semua, kita teruskan, kita lanjut sampai di, kalau nggak salah Pemalang itu saya beli ban baru untuk serep ya. Terus sekalian sama ganti ban, rupanya ban serep saya sudah ada yang cacat, jadi ya saya ganti aja. Tapi waktu dari kejadian pertama kempes itu sampai di Pemalang itu sempat 2 kali saya isi angin, makanya saya ganti ban dalam itu. Di sini cobaannya ban waktu itu sampai berarti hampir 3 kali ya, karena saya sama istri. Oke, kita sharing dulu dengan rekan yang lain ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Alhamdulillah saya kemarin tanggal 9 sampai 15 ikut berpartisipasi di dalam event Ride for Palestine, yang mana kegiatan ini bagi saya sangat berkesan ya, karena bukan hanya goes jauhnya sepanjang 1000 km, tapi dalam setiap kayuhan, dalam setiap ruas rute yang telah ditentukan oleh penyelenggara itu benar-benar sangat bermakna untuk semacam mendalami arti perjuangan lah gitu ya. Karena kita semangatnya Ride for Palestina itu rasanya itu seolah-olah itu walaupun hanya kayuhan sepeda itu merupakan bagian sekecil atau terkecil perjuangan rakyat di Gaza sana lah gitu kan. Tapi itu cukup membuat saya bersyukur bisa partisipasi ke situ. Ya harapannya dengan kayuhan sekecil itu bisa memberikan peran perhatian dunia bahwa memang Palestina itu memang mempunyai hak untuk merdeka, mempunyai hak untuk free, mempunyai hak untuk setara dengan masyarakat dunia lainnya. Satu hal yang terkesan bagi saya, salah satu tim adalah pasangan Pak Depur nih dengan Nyonya ini. Beliau sangat gigih untuk menyelesaikan rute-rute yang telah ditentukan oleh panitia itu mulai dari awal sampai finish di Jakarta. Saling dukung-mendukung nampaknya ini. Dan beliau nampaknya ditawarin loading itu kok berat sekali, karena alasannya kok kalau loading itu perjuangannya itu jadi seperti gimana gitu. Jadi beliau berdua itu entah jam berapa sampai di finish tetap mengayuh sepeda, tetap berjuang untuk sampai finish. Luar biasa. Jadi
Ya, atas semua itu saya ucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan langkah besar menurut saya dan langkah kecil menurut banyak orang ini menjadi bagian supporting untuk Free Palestine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas sobat. Terima kasih Pak Bambang. Sebetulnya yang enggak juga ya, kita loading juga mau juga. Ya cuman kebetulan aja kita menikmati perjalanan. Jadi seperti di jalur Pantura ini kita sudah sepakat kita santai karena memang pertama tidak biasa dengan transformernya saya. Sebetulnya triknya itu kalau mau drifting ya, di kendaraan yang sedikit lambat kita bisa drifting, itu lebih aman karena truk-truk besar seperti ini jalannya lambat dan bisa untuk kita ikuti. Justru malah kalau kita di sebelah seperti ini, kalau ada truk mau nyalip itu bahaya sekali. Tapi ya takut, ya sudah saya ngikuti aja, ya sabar, cuma gitu aja. Seperti yang tadi dibalik istri yang perkasa ada suami yang menderita. Ya disabari aja. Pokoknya cirinya kalau ngajak istri itu jangan sampai kalau bahasa Jawanya cekek. Jadi nggak boleh dibuat kapok. Kalau memang maunya lambat ya kita lambat. Kalau memang persiapannya banyak yang harus disiapkan, ya kita sabar nunggu gitu aja. Gak boleh dibahas di jalan, terus biar aja udah, dan mengingatkan gitu aja. Jalan Pantura ini ya monoton ya, dari kanan kiri atau apa yang hanya ada di alas roban itu saja yang sedikit menarik, tapi lainnya monoton sekali. Tidak banyak yang bisa dinikmati, tapi ya kita santai, kita menghemat tenaga. Bahkan waktu di sore kita sampai di Pemalang itu kita kurang 40 kilo kalau nggak salah waktu itu. Di mana ya, kurang 40 kilo kita makan, terus makan malam ya, terus kita jalan lagi. Kita sempat mampir atau berhenti di mana yang bagus itu, kita lihat-lihat isi kota sampai mungkin jam 10 ya, 10 atau jam 11 malam. Yang lain sudah tidur pokoknya. Jadi kita datang, kita langsung tidur. Alhamdulillah waktu itu ditunggu ya. Dari Subah itu kira-kira kurang 100 kilo ya ke Brebes. Subah, Pekalongan, kemudian apalagi ya waktu itu ya, Kali Randu, kemudian Pemalang, Tegal, Brebes. Itu yang rutenya. Ini ada
kesan dan pesan dari Bu Popon dan Pak Hendy dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan dan kesan selama mengikuti event Ride for Palestine dari peserta dari Bandung. Ibu Popon, silakan Ibu, kira-kira apa? Halo, kami duo Marin. Kesan kemarin senang banget bisa ketemu, kenalan sama orang-orang baru yang goesnya super hebat, keren, termotivasi buat saya. Jadi tambah semangat ikut goes. Dari kesan yang 1000 km itu luar biasa dari sisi kemanusiaan. Yang tadinya kami hanya goes uji nyali, bisa nggak nih 1000 kilo. Ternyata di luar itu eventnya memang menggugah hati sampai kita nambah semangat. Iya. Jadi selain kita bersepeda juga kita membawa misi kemanusiaan. Bagaimana kita merasakan saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Ya, betul. Kami duo Marin. Semoga event yang akan datang kami masih bisa ikut dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam keadaan bahagia, bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara Arek Surabaya yang super duper keren, baik hati, hebat pokoknya mah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah membersamai kita di event Ride for Palestine. Oh iya, satu lagi, Pak Pur dan Bu Sulis, pasangan yang luar biasa, keren. Oke, terima kasih saudara-saudara. Kita tunggu goesnya di Bandung. Kita explore daerah-daerah Bandung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Popon. Ini pasangan yang kuat touring dari sepedanya Marin. Bannernya juga sudah komplit, siap untuk melalang buana Indonesia kayaknya. Ini yang saya tambal ban, bukan tambal ban, tambah angin. Sudah terlanjur disiapkan, ternyata nggak bisa masuk, jadi tambah kempes. Kita pelan-pelan, jalannya cari yang halus. Oh ya, sempat hujan ya kita ya. Kita sempat kehujanan, tapi karena waktu di Semarang itu kita sudah berbasah-basah, jadi baju itu karena tidak membawa banyak, jadi kita nggak mau hujan, nggak mau kehujanan, jadi kita berteduh. Ya cukup lama di sini berteduhnya. Nah memang sudah tahu jalannya flat saja, nggak ada yang tanjakan, sehingga ya kita santai. Kemudian sampai malam ya. Di Pemalang kita makan dulu, kemudian juga
kakak saya juga dari Pemalang, sehingga kita sempat telepon-teleponan, tapi tidak mampir memang. Kira-kira kurang 45 kilo itu kita santai sekali menikmati Pemalang. Pemalang, Tegal itu ya kita nikmati, kita lihat oleh-olehnya apa, di kotanya seperti apa. Ini sampai di rumah sakit Siaga, untuk Siaga ke Pemalang. 42 kilo dari sini, dari Pemalang. Saya kejadian saking santainya itu saya sempat beda jalur sama istri saya. Waktu saya belok, ya kita kan menikmati pemandangan ya di kota-kota ini. Kemudian saya belok ke kiri gitu, dia juga ke kiri, tapi ternyata dia sudah satu blok di depan saya, jadi kirinya itu sama-sama kiri, tapi satu di depan, satu di belakang. Oh nggak sama. Lama-lama HT itu mau habis, terus saya bentar stop dulu, kamu kirinya mana gitu, ini ada ini gitu. Akhirnya saya kembali aja. Ini saya juga di perempatan, perempatannya kok beda, apa di depan apa di belakang, nggak ada yang tahu kan. Sama-sama kotanya juga kita nggak hafal. Akhirnya lewat HT itu saya coba terus, makin kuat signalnya berarti makin mendekat. Saya tanya, kamu lewat ini nggak? Udah nggak hafal. Sudah saya coba, ternyata memang dia lebih dulu. Ya itu lucu aja. Ya itu fungsinya HT itu ya seperti itu salah satunya. Tapi yang paling utama fungsinya itu saya nggak nengok gitu loh. Itu bahaya nengok itu. Nengok ke belakang baru sebentar aja bahaya. Ini dari Tegal kira-kira kurang 11 kilo ini ya. Ya memang ini malamnya kita tidak merasa malam sih, karena memang menikmati jalan. Cuman itu memang ada kejadian lucu ya, sama-sama tertawa aja kok bisa. Baik, demikian cerita hari ini. Jalannya, pemandangannya untuk Pantura tidak terlalu menarik. Ini kita sudah sampai. Selamat malam, terima kasih dan salam sehat.